Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Aldila Septiana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Keuangan dan teman-teman kelas 6B. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Diki Fernanda Pramudia dengan NIM 086 sebagai presentator kedua. Yang kedua, Sabila Istighfarin dengan NIM 040 sebagai presentator pertama. Dan yang ketiga, Intan Dwi Karisma Putri dengan NIM 061. Saya, Sabila Istighfarin, NIM 040 akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah materi mengenai konsep akuisisi, dan yang kedua adalah materi tentang tujuan akuisisi bisnis. Nah, untuk yang pertama adalah konsep akuisisi. Akuisisi ini merupakan langkah untuk menguasai perusahaan atau entitas bisnis lain melalui pembelian saham. Nah, berbeda dengan merger yang prosesnya itu menggabungkan dua perusahaan menjadi satu. Pada prakteknya, akuisisi yaitu dua perusahaan tetap berdiri sendiri, tetapi kepemilikan yang berubah dari pemilik lama kepada pemilik baru. Akuisisi ini berasal dari kata kerja yaitu acquire yang berarti memperoleh atau mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan, mengakuisisi perusahaan lain. Perusahaan tersebut membuat suatu investasi modal seperti halnya investasi modal lainnya. Perusahaan akan melakukan akuisisi bila hal ini meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya. Dengan demikian, pengertian akuisisi bisnis itu merupakan mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan dari perusahaan lain. Pengambilan itu dapat berupa kepemilikan saham maupun aset. Pada prakteknya, akuisisi yaitu dua perusahaan tetap berdiri sendiri, tetapi kepemilikan yang berubah dari pemilik lama kepada pemilik baru. Selain itu, standar akuntansi keuangan atau yang disingkat PSAK itu mengartikan akuisisi itu sebagai cara mengambil alih kepemilikan sebuah perusahaan yang dilakukan oleh pengakuisisi atau yang disebut dengan acquire. Hal ini membuat berubahnya kendali sebuah perusahaan kepada pemilik yang baru. Selanjutnya adalah tujuan akuisisi bisnis. Nah, pembisnis atau perusahaan selalu melakukan langkah strategis untuk menumbuh kembangkan perusahaan maupun bisnis yang dimilikinya. Akuisisi sendiri itu merupakan salah satu cara yang sering dilakukan. Berikut tentang tujuan dilakukannya akuisisi dalam bisnis, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pangsa pasar. Jika perusahaan A memiliki pangsa pasar yang cukup besar, kemudian perusahaan B melakukan akuisisi terhadap perusahaan A, maka sama halnya perusahaan B dapat memperluas pangsa pasar secara lebih cepat dibandingkan misalnya membuat perusahaan baru. Langkah akuisisi ini bisa mempercepat tujuan yang diinginkan tersebut. Nah, yang kedua adalah ada meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang melakukan akuisisi ini bertujuan untuk meningkatkan profit perusahaan di masa mendatang. Langkah strategis melakukan akuisisi terhadap perusahaan potensial kemungkinan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Lalu yang ketiga ada menguatkan dominasi perusahaan. Jika perusahaan A dan B memiliki pasar yang sama, kemudian perusahaan A mengambil alih perusahaan B melalui jalur akuisisi, maka secara langsung hal ini semakin meneguhkan dominasi pasar perusahaan A. Jika sebelumnya misalnya penguasaan pasar perusahaan A hanya 30%,
Dengan adanya akuisisi ini, market share perusahaan tersebut akan meningkat. Nah, yang selanjutnya, yang keempat itu ada menguatkan bisnis inti. Pada umumnya, akuisisi bisnis ini bertujuan untuk menguatkan core bisnis, yaitu yang bisa disebut dengan bisnis utama perusahaan. Hal itulah yang menjadi alasan dalam melakukan akuisisi terhadap perusahaan lain, terutama yang memiliki pangsa pasar yang sama. Saya Diki Fernanda Pramudia akan menjelaskan mengenai klasifikasi akuisisi dalam bisnis. Akuisisi dalam bisnis itu terdapat beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu berdasarkan objek akuisisi dan berdasarkan jenis usaha. Yang berdasarkan objek akuisisi, yang pertama yaitu akuisisi saham, yang mana merupakan akuisisi ini melalui pembelian dari saham perusahaan. Dalam hal ini, pembeli atau yang mengakuisisi hanya memiliki penguasaan secara saham saja, tidak secara kepemilikan. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis usaha, yaitu ada 3, akuisisi horizontal, vertikal, dan lainnya. Yang horizontal yaitu melakukan pengambil alihan perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama, yang mana dengan tujuan akuisisi ini untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar. Jadi untuk yang horizontal ini memiliki suatu bisnis yang sama, tidak berbeda lini bisnis. Yang kedua yaitu akuisisi vertikal, yang mana akuisisi ini untuk mengambil alih perusahaan yang memiliki keterkaitan usaha. Yang contohnya yaitu ada perusahaan A yang bergerak, perusahaan XY yang bergerak di bidang produksi tekstil mengakuisisi perusahaan YZ yang bergerak di bidang logistik, yang mana harapannya dengan akuisisi ini proses distribusi barang tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu akuisisi lainnya, yaitu pengambil alihan yang sama sekali tidak terkait dengan perusahaan. Sebagai contohnya, perusahaan sepatu mengakuisisi perusahaan kelapa sawit, yang mana kedua perusahaan tersebut tidak memiliki lingkup bisnis yang sama atau lingkup bisnis perusahaan tersebut berbeda. Tujuannya yaitu untuk memperkuat portofolio dari perusahaan. Banyak sekali contoh dalam akuisisi bisnis, seperti di bidang teknologi, yaitu Facebook mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014 dan lain sebagainya. Alasan untuk mengakui akuisisi terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan tersebut mengakuisisi perusahaan lainnya. Yang pertama yaitu untuk memperoleh kedudukan monopolistik. Biasanya terjadi antara dua perusahaan sejenis, namun keduanya saling bersaing. Dan dengan adanya akuisisi kedudukan monopolistik ini dapat mengurangi persaingan di antara kedua perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menjaga keberlanjutan usaha perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk memanfaatkan saluran distribusi atau pemasaran yang sama dari berbagai produk. Dalam hal ini, perusahaan pengambil alih ingin memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari produk yang digunakan teknologi berlainan. Misalnya yaitu perusahaan pengambil alih bergerak di bidang usaha kosmetik, lalu mengambil alih perusahaan karena produk kosmetik dan sabun dijual oleh toko yang sama. Yang selanjutnya yaitu alasan untuk akuisisi, yaitu untuk memperluas produksi dan pemasaran. Karena perusahaan satu dengan yang lain, namun
Akuisisi ini biasanya dilakukan antara perusahaan satu dengan yang lain, namun mempunyai kesamaan teknologi di bidang produksi yang sama, yaitu apabila barang. Misalnya yaitu produksi komputer, chip komputer, CCTV. Berbeda pemasarannya dengan produk elektronik seperti radio atau TV. Tapi pada proses produksinya kerap menggunakan teknologi yang sama walaupun berbeda. Untuk yang kelima yaitu untuk diversifikasi usaha. Akuisisi dalam hal ini, alasan diversifikasi usaha biasanya dilakukan antara perusahaan satu dan yang lainnya yang tak punya kesamaan di bidang teknologi produksi maupun distribusi pemasaran. Misalnya pabrik semen mengambil alih pabrik susu. Keduanya produk usaha sangat berlainan, namun akuisisi tetap dilakukan agar perusahaan semen punya jenis atau diversifikasi usaha yang beragam. Hal itu penting untuk menjaga resiko, misalnya saat terjadi bahan baku semen sehingga menyebabkan keuangan perusahaan kekurangan. Dan dengan akuisisi ini, dengan adanya kekurangan dari bahan semen tersebut bisa dari susu tersebut. Jadi untuk penghasilan yang lain. Saya Intan Dwi Karisma Putri, NIM 061. Saya di sini sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang mekanisme akuisisi perusahaan. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan itu melakukan akuisisi, di antaranya untuk pertumbuhan yang cepat, sinergi, meningkatkan dana, menambah keterampilan manajemen atau teknologi, pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, dan melindungi diri dari pengambil alihan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita lebih kepada pembahasan bagaimana sih mekanisme akuisisi sebuah perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, akuisisi itu merupakan suatu penggabungan usaha dari salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, untuk memperoleh kendali atas aktiva itu dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu dengan mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Nah, perusahaan yang melakukan akuisisi itu ada beberapa persyaratan yang harus ditaati. Nah, sebelum tata cara atau persyaratan itu ditaati, sehingga harus melewati beberapa mekanisme akuisisi. Nah, mekanisme akuisisi itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua negosiasi, yang ketiga integrasi. Nah, tahap persiapan ini mencakup pengembangan strategi akuisisi, alasan menciptakan nilai dan kriteria akuisisi, melaksanakan penelitian, menyaring dan melakukan identifikasi atas perusahaan target, serta evaluasi strategi pada sasaran dan juga melakukan penilaian atas kelayakan akuisisi. Itu tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Sedangkan tahap yang kedua yaitu negosiasi. Nah, tahap negosiasi ini mencakup pengembangan strategi pengarahan, melakukan evaluasi keuangan serta perhitungan harga perusahaan target, serta melakukan negosiasi dan transaksi pembiayaan. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap integrasi. Nah, tahap integrasi ini disebut juga tahap penggabungan, di mana tahapan ini dilakukan dengan evaluasi atas kesehatan organisasi dan juga budaya perusahaan, terus melakukan pengembangan pendekatan integrasi, melakukan penyesuaian strategi, organisasi, dan juga budaya antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang mengakuisisi. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwasannya selain akuisisi ada juga istilah merger. Akuisisi dan merger itu sama-sama terkait pengambil alihan perusahaan, namun ada bedanya. Bedanya itu ada di kepemilikan. Jika dalam akuisisi perusahaan yang diambil alih akan melebur dan keduanya masih beroperasi. Nah, ada suatu contoh perusahaan yang melakukan akuisisi, yaitu antara PT XL Axiata dan PT XL Axiata dan PT Axis Telkom. Nah, PT XL Axiata itu mengakuisisi PT Axis Telkom pada tahun 2004. Keduanya tetap melakukan operasi, namun kepemilikan mayoritas
di PT Excel Axiata. Sedangkan dalam merger, kedua perusahaan tersebut melebur dan salah satunya tidak akan beroperasi. Nah, perusahaan yang akan melakukan merger harus memiliki sedikitnya itu 50% saham. Perusahaan yang di merger tidak akan beroperasi lagi atau beroperasi tetapi di bawah bendera perusahaan yang di merger. Misalnya, perusahaan A memerger perusahaan B, maka perusahaan B akan menerima uang merger namun tidak beroperasi lagi. Selain itu, terdapat juga contoh lain yaitu Bank Lipo dimerger oleh CIMB Niaga pada tahun 2008. Pada proses merger, Bank Lipo tidak beroperasi lagi, tidak sudah menggunakan nama CIMB Niaga. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang mekanisme akuisisi dan beberapa contoh perusahaan yang diakuisisi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.